Eh, Selamat pagi, kita mulai sesi dari diskusi mengenai SCADA, PLC SCADA programming di era new normal. PLC SCADA programming di dunia kerja di era new normal ini. Jadi saya Trisawat juga dan ada Pak Idam, Ketua PAI. Ada saya tukang kupas kabel di PAI. Santai aja. Ini diskusi santai mengenai bagaimana kita menanggapi kondisi new normal di Indonesia terkait COVID-19 dan nantinya mungkin ada beberapa peran-peran PAI untuk mendorong dan berkolaborasi dengan teman-teman engineer automation di luar sana. Kita coba terlebih dahulu di sini. Bagaimana Om Idam melihat kondisi saat ini? Sekarang kalau melihat kondisi saat ini, kira-kira masih ada lowongan nggak ya untuk automation engineer? Masih banyak yang buka lowongan nggak? Di automation engineer itu semakin berat karena banyak yang sudah layoff karyawan, sehingga kalau begitu ada lowongan, in case seandainya ada 2 kandidat fresh graduate yang sudah pengalaman 1-2 tahun, kira-kira yang kita pilih mana? Yang pengalaman yang lebih banyak harusnya. Pengalaman mungkin aja kan? Mungkin aja kalau dia punya skill lebih. Jadi tugas kita sekarang adalah coba mendiskusikan kira-kira intinya seperti itu. Nah, case pertama yang kita bahas adalah kira-kira kerjaan automation itu seperti apa nih buat anak-anak fresh graduate? Om Jiwa ini kan tukang pas kabel sekaligus apa sih kerjaannya nih? Kerjaan automation itu apa? Nanti coba diarahkan saja kira-kira yang dibutuhkan oleh fresh graduate itu seperti apa? Saya mulai dari fresh graduate yang SMK dulu lah. Apa bedanya SMK fresh graduate sama D3? Sama-sama bisa PLC atau sama-sama nggak bisa PLC? Gini, kalau fresh graduate SMK memang sekarang kan ini udah ada nih SMK yang otomasi industri. Oke. Otomasi industri itu kalau nggak salah 3-4 ke belakang itu baru berdiri SMK otomasi industri. SMK otomasi industri memang hanya diajarkan hanya basic dulu, pengenalan sensor, membuat program sederhana lah, gitu. Jadi kalau basicnya kuat, mestinya untuk melangkah ke depannya dengan diasah lagi itu bisa lebih mudah seperti itu. Apa tuh basicnya? Ya. Ayo cerita dulu deh apa basicnya. Karena pengalaman kita ya merekrut automation engineer dari SMK program udah bisa ini. Nah, tapi begitu kita rekrut kan masih ini kita anggap nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, sekarang apa yang buat sana nih? Ya. Yang pertama kalau belajar jangan tidur. Perusahaan manufaktur ketika lagi project ada yang lulusan D3, SMA. Kalau SMK itu masih teknisi ya. Pengenalan basic sensor, membantu engineer untuk troubleshooting. Yang penting ini troubleshooting sebenarnya. Kalau di perusahaan manufaktur itu kan memang sekarang trennya semua mesin, walaupun dari mesin sederhana sampai yang kompleks sudah pakai PLC semua. Seperti itu. Udah pasti pakai. Yang tadinya satu line 3 orang waktu manual, sedangkan udah otomasi hanya tinggal 1 orang. Oke. Itu mengurangi. Jadi kerjanya si orang otomatis dia mengurangi orang. Kalau kita seandainya punya perusahaan, kita pengennya kan mesinnya running well, downtime sedikit,
target produksi tercapai. Iya. Harusnya kan seperti itu. Nah, kalau di engineering-nya kuat, itu sebenarnya target. Jadi ada dua ya, ada di manufaktur itu sendiri, Ya, ada betul. di sistem integrator. Sistem integrator. Sistem Nah. integrator. Sampai commissioning. Programnya itu masih di FAT lah ya. Ya, Ada satu simulasi, dia udah tes di program secara simulasi udah oke. Oke, dipasang di dalam panel kan. Kalau dipasang di dalam panel dia harus bisa mengintegrasikan dengan panel. Nah, jadi ada satu ilmu tambahan yang harus dikuasai, yaitu elektrikal. Ya, Jadi bisa ngetes I/O-nya, bisa ngetes short circuit atau enggak segala macam. Jadi ada ilmu elektrikal. Jadi tidak hanya melulu programming PLC atau SCADA. Setelah electrical ini kan electrical simple karena semuanya hanya di dalam panel. Begitu di delivery ke customer, ke pabrik lebih rumit lagi karena ada sensornya yang harus dipelajari karena sensor itu harus connect ke PLC. Tapi satu hal Pak, jadi kalau kita lihat di dunia kerja dan dunia mungkin dari sisi pengusaha ya, Om Idam sama Om Ciwa, secara cost kan lebih jauh kompetitif anak SMK. Nah, potensi ini bagaimana ditanggapinya? Karena kita D3 atau S1 udah sangat mahal mungkin mintanya dan ekspektasi mereka tinggi juga. Tapi kan nggak juga sekarang karena UMR sekarang itu kalau di Bekasi itu 4 sampai 4,5 juta lah ya dari pengalaman kita. Fresh graduate untuk D3 dan S1 itu kalau misalnya bukan di perusahaan yang multinational company, kita bicara pabrik atau biasa-biasa, range-nya 5 juta. Nah, sekarang ya dengan tipisnya itu berarti kan kita tinggal milih mau yang SMK, mau yang D3 atau mau S1. Nah, pemilihan ini kan ada kriterianya. Contoh, kalau kita masuk automation engineer itu sebagai desainer, kita lebih pilih anak S1 dong. Planning dia yang mendesain, dia nanti yang presentasi perawatan itu, karena kita butuh pola pikir. Tapi kalau kita tunjuk untuk langsung wiring, langsung apa ya, kita pilih anak SMK dong. Sekalian bikin program juga, bikin lebih banyak di site-nya, wiring sekalian. Tapi kalau yang tengah-tengah D3. Nah, jadi sebenarnya kebutuhannya SMK D3 atau S1 itu tergantung daripada kebutuhannya kemana. Kebutuhannya. Jadi punya marketnya masing gitu. Nah, sekarang yang paling penting adalah apa yang harus mereka pelajari nih. Saya tuh sering tuh ada yang melamar kerja jadi automation engineer. Begitu lihat CV-nya, saya langsung bilang ini nggak bisa. Benar kan? Nah, kan rekrut juga kan. Ini nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Dari lihat di CV-nya. Sebenarnya yang dilihat apa tuh Om Ciwan? Nanti saya juga sharing lah. Yang dilihat apanya nih dari CV-nya? Sebentar, saya ambil kopi dulu ya. Patri. Kalau dari CV-nya, saya kebetulan bekerja di vendor juga ya. Kalau saat ini di new normal mungkin agak selektif dalam memilih satu engineer karena saya lihat mungkin kedepannya prinsipal atau vendor yang bergerak di bidang otomasi ini banyak melakukan efisiensi. Normal ini banyak. Di normal. Sebelum efisiensi itu maksudnya PHK gitu loh. Bisa jadi bisa relokasi kali ya. Relokasi itu apa? Relokasi mungkin yang tadinya bukan tadinya marketing, terus lari ke engineer. Lari ke engineer atau lari ke sales. Sales. Nah, mungkin kalau saya melihat secara pribadi, pendapat pribadi, mungkin teman-teman engineering ini harus punya entrepreneurship kayak Om Ciwa dan kayak Om Idam. Jadi mereka bisa memanajemen diri sendiri, jadi secara profesionalismenya juga dibangun. Jadi mungkin kedepannya engineering di vendor mungkin nantinya di sistem integrator Om Ciwa sama Om Idam bisa menerapkan berdasarkan based on project.
Oh itu berarti yang sekarang lagi kerja di vendor dan siap-siap mau PHK nih ceritanya nih. Supaya jadi punya entrepreneurship gitu. Bener. Jadi saingan dong. Mungkin bisa membangun industri apa ya? 4.0. Industri 4.0 ke depannya mungkin software. Ya dia hanya misalnya monitor di rumah tapi sudah terminate secara individual, secara profesional lah individualnya. Jadi sebenarnya kalau banyak PHK kayak gitu, yang fresh graduate juga makin susah untuk mencari pekerjaan di bidang automation itu. Nah mungkin kalau saya lihat fresh graduate itu condongnya ke manufaktur atau ke sistem integrator yang memang lagi mengerjakan project. Sistem integrator pun mungkin kedepannya bakal menerapkan based on project. Kalau sekarang nih Pak Tri kan kerjanya di Catherine, datangin kita nih sebagai SI. Benar. Nah, saya coba cerita kira-kira SI-nya ini jumlahnya naik atau jumlahnya turun? Atau banyak yang sudah kolek kayak belum akhirnya kemana mereka perginya sekarang? Atau jumlahnya udah makin naik? Jumlahnya makin naik. Jadi jumlah makin naik yang jadi yang bangun sendiri sebagai SI atau sebagai perusahaan automation. Jumlahnya makin naik, tapi ada yang naik kelas juga, ada yang steady state lah ya, steady di bidang SI, ada yang mungkin naik kelas jadi kontraktor, bahkan EPC atau jadi panel maker. Mungkin mereka berpikir secara bisnis volume naik kelas, tapi ketika kita lihat profesionalisme sebagai automation engineer kayaknya bakal berkurang karena banyak ngerjain panel tuh. Oh, berarti tadinya hanya programmer PLC SCADA, terus masuk ke wilayah electrical, bahkan sampai lagi ke project management, bahkan campur tuh sama orang mechanical. Ya. Artinya peluang untuk lowongan kerja di automation itu semakin besar dong kalau orang perusahaan makin terus yang senior bergeser jadi multitasking juga multidisiplin lah ya, dan hanya programmer PLC tapi electrical juga, project juga, jangan-jangan instrumen engineer juga gitu kan. Bahkan kalau saya lihat teman-teman automation engineer yang punya experience mungkin 3-5 tahun sekarang banyak buka perusahaan sendiri. Tadinya mereka sebagai freelancer, sekarang sudah berdera. Kalau kita minta, harus B2B nih. Jadi peluang fresh graduate automation itu masih besar. Masih optimis. Catatannya mungkin mereka harus punya jadi profesionalismenya dibangun, karena kalau saya bilang pengetahuan automation mungkin bagi kita yang experience mungkin gitu-gitu aja, tapi aplikasinya banyak. Apakah dia mau nanti mungkin mereka bisa jadi spesialisasi, misalnya di segmen semen. Jadi kalau ada project semen, pasti kepake. Di project oil and gas udah jelas. Kadang-kadang mereka masuk kalau misalnya fresh graduate ini baru mau masuk kerja, ini yang kita temuin sekarang kan, dia bisa nih online PLC bisa, kemudian bikin program start stop motor bisa, tapi begitu kita ketemu sama kita bilang ini masih jauh dari harapan kita untuk sebagai seorang automation engineer. Nah, kira-kira mereka yang fresh ini yang sudah kenal PLC lah ya, yang udah pernah kemudian kalau nggak kenal sama sekali entahlah kapan kita mau ngajarin ya kan, ini udah pernah nih, udah bisa nih download, upload, kemudian bikin start stop motor bisa. Nah, untuk bisa jadi automation engineer misalnya tempat Pak Cio diterima kerja nih, tempat Om Jiwa, terus kira-kira butuh waktu berapa lama untuk edukasi mereka ini? Perlu berapa kali ke site mereka harus baru bisa dikatakan butuh waktu apa, setahun atau 3 kali project kesal bisa mereka jadi engineer yang... Kalau untuk langsung turun ke site, saya rasa semua SI juga nggak ada yang berani gitu. Oh iya. Saya juga berani. Ya maksudnya setelah kita terima butuh waktu berapa lama kira-kira, misalnya 1 bulan 2 bulan
berkenalan sama Ya. teman-teman di saya pun baru pelan-pelan dikirimin ke saya sedikit-sedikit. Nah, sampai jadi itu butuh waktu berapa lama mereka sudah bisa dilepas? Atau ada prosesnya? Ada on job training lah. Ya, sebenarnya tergantung manajemennya si SI itu ya. Kalau saya kita nyari yang oke fresh graduate yang bisa basic gitu loh. Bisa basic. Cuman ya harus ada training dulu nih. Oh, training. Training dulu mulai dari mereka basic udah ngerti lah. Mereka basic udah ngerti ke tingkat lanjut. Nah, ketika lanjut sampai dengan udah bisa komunikasi jaringan semua segala macem, itu memang nggak sebentar sih, tergantung dari si personnya ini gitu loh. Semangatnya sampai sejauh mana? Betul. Dia bisa mengikuti ya, apa yang kita sampaikan apa enggak. Kalau mereka sudah bisa, oke, kita coba teks turunin ke project. Itu pun didampingi sama yang bisa senior. Kalau udah pinter keluar ya. Gitulah. Tapi kira-kira gini, jadi kan butuh waktu kira-kira 6 sampai 1 tahun buat mereka untuk beradaptasi ya. Nah, mungkin nggak ya fresh graduate itu tanpa perlu beradaptasi, mereka langsung pernah nggak langsung nggak perlu pakai orang, langsung bisa langsung ke lapangan? Pernah nggak nemuin yang begitu? Kalau fresh graduate belum pernah. Oh, belum pernah. Belum Jadi pernah, udah pasti nggak mungkin ada yang begitu terima tamat dari misalnya politeknik terkenal sekalipun, dia di kampusnya sudah lab automation-nya lengkap, kemudian tamat, terus kerjaan tempat kita sudah greng langsung ke kerjain project gitu. Belum, saya belum berani karena project ini kan aplikasinya macam-macam. Aplikasinya macam-macam dan belum tentu yang fresh graduate ini menguasai aplikasi tersebut, prosesnya lah ya. Kalau mereka udah ngerti prosesnya seperti apa, dia pasti bisa bikin aplikasinya. Wah, ini ngembang lagi nih. Berarti automation engineer selain bisa PLC programmer, harus bisa electrical, baca electrical, bisa ngerti instrumen wiring, dan yang terakhir, kalau dia mulai ini, dia harus ngerti prosesnya, proses daripada aplikasi tersebut. Jadi kalau sudah bisa jadi automation engineer, menguasai pabrik dong. Oh iya. Pabrik bisa jalan atau tidak berdasarkan dia. Jadi kebanyakan kalau di ini ya, kalau di perusahaan manufaktur ada beberapa perusahaan yang dia rekrut yang udah senior. Oke. 1 atau 2 orang senior, aja ditempatin. Lalu dia mencari yang SMK fresh graduate. Dan dia bikin program untuk training. Oke. Di dalam perusahaannya ya? Di dalam perusahaannya. Pokoknya lu yang senior harus training ini sampai bisa. Oke. Nah itu kan menjadi value tersendiri bagi yang fresh graduate SMK ini. Oh dia lebih tambah diasah gitu, dikasih masukan segala macam. Berarti ada celah di PAI ini untuk membantu bagaimana caranya yang fresh graduate ini dengan kebutuhan di lapangan itu bisa makin match gitu ya. Bisa makin match, bisa keluar, nggak perlu lagi lah di training lagi gitu. Masa habis sekolah training lagi gitu kan. Berarti ada banyak knowledge yang harus dikasih tahu ke mereka. Selain knowledge sebenarnya memang equipment yang ada di lapangan itu kan mahal-mahal ya. Jadi kalau dilepas kayak gitu kalau menurut deg-degan juga. Ya misalnya gini lah, saya gitu ya. Nanti kalau ada karyawan saya yang nonton, kalau ada karyawan saya nonton dia langsung ketawa itu. Punya touch panel, beli touch panel harga 30-40 juta, dikasih 220 volt atau 40 itu kan ini kan salah satu reason kenapa kita menjadi takut untuk memberikan kepada orang-orang yang fresh graduate untuk mencoba, karena peralatannya juga nggak murah. Nah, sedangkan mereka peralatan-peralatan itu belum tentu mereka temuin di kampusnya, sehingga mereka nggak mungkin bisa menghandle ini sekaligus gitu. Makanya butuh proses training. Pasti ini. Kerjaan kantor ya. Training yang seperti itu yang terus setelah di training itu dari vendor kan kebanyakan kita kan pakai vendor kan. Ada nggak training vendor itu yang bikin itu menjadi mepet gitu loh. Jadi dari fresh graduate tiba-tiba langsung bisa greng, apa tetap aja nggak bisa. Kalau saya bilang kayaknya tetap aja nggak bisa, karena pengalaman saya di vendor itu vendor pun mencari yang udah jadi. Ya, pengalaman saya dulu sempat
sebelum saya bekerja di vendor, saya bekerja di sistem integrator, ada di salah satu OEM water treatment, baru saya masuk ke vendor-vendor seperti vendor automation yang sekarang. Nah, menurut saya di vendor itu pun di masa new normal ini COVID-19 yang memang kalau kita bilang berat ya, ada beberapa posisi yang mungkin bakal entah menghilang atau mengecil atau berkurang lah. Itu mungkin kayak marketing produk atau produk promotor. Tadinya di vendor country itu ada, mungkin dialihkan ke global atau cluster. Jadi kadang-kadang ataupun makin efisien ya. Makin efisien. Bahkan kalau saya lihat saat ini itu kedepannya bakal mengerucut technical support kalau saya bilang, karena vendor itu mempunyai sales, bukan sales toko, mereka mempunyai sales engineer. Nah, kalau saya lihat technical support yang memang dedicated untuk produk tertentu itu mungkin bakal berkurang lah di vendor. Nah, diharapkan teman-teman yang di praktisi di partner seperti sistem integrator, terus kontraktor. Nah, ini user juga ya. Iya, jadi sudah siap sebagai partner, tinggal bahkan bisa ketika vendor itu ada kesulitan solution itu mempunyai partner di lokal. Jadi kalau untuk fresh graduate mustahil lah masuk vendor gitu ya, untuk sementara ini. Ya, untuk sementara mau terima deh. Jadi kemungkinan diterima itu adalah SI kecil gitu ya, yang mau terima fresh graduate karena dia juga perlu efisiensi, atau langsung masuk ke manufaktur atau juga kayak perusahaan-perusahaan yang memang dia berproduksi. Dan manufaktur pun punya, fresh graduate pun punya program pelatihan sendiri sebelum di. Sekarang yang menarik itu gimana caranya fresh graduate itu memperkaya dirinya sendiri sehingga dia paling nggak kalau misalnya kemarin butuh waktu 6 bulan. Nah, ini kira-kira hanya 1 bulan aja dia udah bisa langsung gabung. Jadi kan berarti ada beberapa knowledge nih, kita bahas detail nih ya. Sebelum lari ke automation PLC sekarang berarti electrical. Nah, gimana caranya mereka belajar electrical itu supaya begitu join ke industri dia udah bisa nih wiring PLC ke di dalam panel gitu. Nah, ini ada, kalau dari saya ada yang menarik nih. Kemarin kebetulan di saya itu melihat perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi Kementerian Pendidikan sekarang itu ada istilahnya Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka. Tadinya kan kalau universitas atau politeknik itu namanya Kampus Merdeka. Jadi dikawinkan antara industri sama praktisi. Nah, itu masalahnya itu industri cara PLC programmer dan SCADA ya. Kalau pekerjaan programmer PLC SCADA di industri berarti kan end user. Maksudnya pabrik-pabrik ya. Benar. Pabrik-pabrik itu orang yang bekerja sebagai programmer PLC SCADA itu nggak boleh sentuh PLC-nya. Karena kan dia berproduksi dan dia nggak membangun dari baru. Sedangkan programmer PLC SCADA itu kan butuh PLC-nya masih baru, kemudian dia create, dia bangun jadi baru kan, bangun mesin baru atau dia mengupgrade. Nah, kayaknya kalau seperti itu untuk PLC SCADA masih mungkin nggak? Atau dia hanya mengenal troubleshooting aja di industri di lapangannya. Industri. Harusnya sih memang pemerintah itu kerjasamanya dengan khusus untuk PLC SCADA ya. Iya, untuk PLC SCADA teman-teman kayak seperti sistem integrator ini. Makanya kemarin mungkin ada beberapa case saya sarankan untuk bekerja sama dengan PAI di teman-teman di pendidikan itu, jadinya nanti sistemnya itu bisa 50-50. Kayak saya dulu kebetulan kampus saya itu udah menerapkan kampus Merdeka seperti sekarang ini sejak angkatan 1 kita. Jadi setengahnya itu digunakan untuk praktek industri. Jadi on job training. Jadi setengah dari waktu kuliahnya itu ada di kampus,
Setengahnya ada di lapangan. Jadi nggak mungkin mereka mandiri ya. Anggap aja itu kan sekolah yang mandiri yang merdeka itu hanya 1-2 kampus lah yang terkenal gitu kan. Kampusnya terkenal ya. Dan terkenal. Kalau yang nggak terkenal, misalnya individu ada seorang students dari Aceh gitu, misalnya dia pengen jadi automation engineer di kampus, dia udah belajar PLC, bisa download, upload bisa. Tapi begitu dia melamar kerja, kok nggak dilihat gitu loh. Nah sekarang kan dia berarti ada butuh. Mereka harus tahu kira-kira apa yang harus mereka selesai. Nah kita tadi cerita tentang wiring panel kan. Ya. Nah wiring panel diajarin nggak? Misalnya kan agak uniknya kita ini kan ada jurusan teknik elektro. Teknik elektro belum tentu diajarin PLC SCADA. Terus elektronika belajar PLC SCADA, tapi listriknya nggak belajar. Wiring panelnya nggak belajar. Nah berarti mereka harus belajar mandiri kan. Benar. Ada cara nggak buat mereka untuk belajar mandiri? Selain datang ke magang on job training di perusahaan-perusahaan. Nah, zaman digital seperti ini mungkin ya media online bisa digunakan atau mungkin kedepannya ada training online untuk memfasilitasi itu. Kayaknya memungkinkan ya di era seperti sekarang harus online karena pengalaman saya pribadi, saya start jadi engineer, jadi sebelum saya terjun ke dunia marketing dan sales, saya itu adalah seorang engineer. Jadi sekarang pun ketika drone saya problem, saya lihat YouTube. Jadi saya buka, saya step by stepnya saya lihat YouTube, ada tombol reset, ada ya troubleshooting, jalan. Ya, jadi poinnya berarti si mahasiswa harus kreatif, mencari tahu kira-kira ilmu apa yang harus dikuasai oleh mereka untuk menjadi seorang automation engineer yang utuh. Nah, karena nanti kita udah cerita tuh, berarti proses pekerjaan mereka adalah pertama mulai dari desain. Berarti dia harus bisa menentukan PLC yang mau dipakai apa. Ya, sesuai dengan kebutuhan. CPU-nya seperti apa, I/O-nya sebanyak apa, itu komunikasi protokolnya seperti apa, kemudian HMI-nya mau touch panel atau mau SCADA atau sejenisnya. Nah, dia harus tahu itu. Kemudian yang kedua dia harus tahu wiring-nya kan. Jadi harus di wiring di dalam panel kan, connect. Terus I/O itu mau connect kemana? Apakah dia harus tahu breaker kontaktor untuk starter motornya, harus tahu solenoid valve, harus tahu instrumen dan lain-lain. Wiringnya kan. Berarti kalau sekedar dia udah tahu bahwa itu yang harus dikuasain, berarti dengan teknologi yang sudah terbuka sekarang besar kemungkinan dia untuk belajar itu di YouTube atau dimanapun yang di dalamnya sudah ada. Walaupun belum melihat barangnya, minimal dia udah bisa tahu. Ada bayangan kira-kira pekerjaannya seperti apa. Mungkin media sosial, media online, media digital, sama mungkin media sosial. Ya seperti bergabung di grup PAI seperti ini, kita banyak diskusi mengenai yang mendasar sampai dengan yang expert gitu ya. Ada tambahan lagi, mungkin ada ini ya, satu lagi selain tadi yang Pak Idan cerita, ada tambahan skill untuk komunikasi antar PLC. Bukan, komunikasi antar manusia. Komunikasinya. Karena kan komunikasi. Interaksi dengan. Karena penting banget ya. Itu sangat penting. Karena kita commissioning mesin terus kita berhubungan dengan orang proses. Itu harus pas lagi commissioning itu lagi ditungguin oleh banyak orang. Kalau kita nggak bisa komunikasi ya. Betul. Itu komunikasi. Belajarnya gimana ilmu komunikasi? Agak berat tuh kayaknya. Itu harus rendah diri lah. Kalau kita rendah diri pasti komunikasi nanti gampang. Walaupun mereka marah-marah itu tetap sabar. Jadi perlu diketahui bahwa profesi automation engineer itu profesi yang riskan sebenarnya, karena setiap membangun sesuatu dia itu di ujung. Mulai dari bangun sipil sampai ke ujung, itu yang paling ujung itu automation engineer. Jadi kalau di depan udah telat, yang ini kan masih belum di-push. Jadi begitu ini udah belum mulai, bilang lu udah telat 3 bulan, padahal kita masih di ujung. Nah, pressure-nya tinggi sekali. Sangat tinggi. Jadi harus mulai belajar itu. Berarti kalau disimpulkan, orang yang temperamen sama egonya tinggi, waduh, susah menjadi engineer ya, mungkin jadi bos kayaknya kalau gitu. Nah, kira-kira
andai saja mereka sudah punya CV, punya skill ya, electrical drawing bisa, ini bisa, itu bisa. Gimana cara membuktikan bahwa mereka itu bisa? Apakah mereka harus ditulis di CV-nya seperti apa, atau harus ikut sertifikasi apa, atau harus ikut apa gitu, supaya membuktikan ke yang menerima kerja bahwa oh, gue bisa dong gitu. Di Indonesia itu berbeda memang, dengan di luar itu sangat jauh. Di luar itu semua engineer-nya ada license atau sertifikasi untuk automation engineer. Nah, sertifikasi itu manfaatnya apa buat selain mengetahui kualifikasi? Ya, berarti dia tahu apa yang mau dikerjakan ya, tahu apa yang dipelajari. Dia mempunyai kualitas gitu, kualitas sebagai automation engineer, dan itu sudah diakui sebenarnya itu, apalagi yang mengeluarkan lembaga-lembaga besar. Wah, itu di Indonesia sudah ada sertifikasi itu. Untuk kenapa sih panjang ya? Masalahnya gini, di Indonesia ini masih belum mengakui sertifikasi itu. Ya, saya pernah dengar kalau belum mengakui di sekolah-sekolah politeknik itu hampir semuanya punya sertifikasi PLC SCADA. Hampir semuanya punya. SMK pun punya untuk sekolahnya sertifikasi SCADA. Dan masalahnya BLK juga ada, balai latihan kerja yang dimiliki oleh Dennaker itu punya. Ini saya punya cerita juga tentang BLK. Jadi BLK itu mengadakan training sekitar berapa bulan ya, 2 bulan untuk belajar automation PLC SCADA. Nah, yang lucunya yaitu kita diundang datang ke sana untuk mengevaluasi kira-kira bisa nggak murid-murid mereka ini langsung greng gitu kan, karena mereka udah ikut balai latihan kerja loh, jadi harusnya udah siap setelah itu. Nah, kurang menariknya adalah teknologinya baru, tapi gurunya jadul. Ya. Itu yang jadi tidak menarik, karena perubahan PLC SCADA itu kan cepat sekali. Teknologi cepat sekali. Jadi dulu dia pakai Studio 200, sekarang sudah 1500. Nah, kali ini PLC-nya itu hanya digital I/O aja, hanya discrete. Sekarang sudah sangat berkembang. Ini begitu alatnya begitu modern, pola pengajarannya sama seperti yang dulu. Nah, itu dia tamat. Akhirnya saya iseng, oke deh, saya tes kerja siapa yang mau kerja, kebetulan kita ada lowongan. Ya saya nggak ada satupun yang masuk kualifikasi untuk sebagai automation engineer. Maksud saya, even ngelawan fresh graduate pun kayaknya nggak jauh beda. Jadi proses pelatihan kerjanya, apa saya yang terlalu ekspektasi terlalu besar, atau memang di balai latihan itu juga nggak cukup untuk mereka menjadi automation engineer? Itu sertifikasi loh Pak Om Ciwa. Ya, makanya sertifikasi itu kalau bukan lembaga yang profesional itu masih banyak yang belum mengakui. Nah, makanya kita dorong lah ya. Kita dorong itu supaya ini loh, keluaran engineer dari yang nanti disertifikasi oleh PAI itu udah terbukti seperti itu. Proses bikin sertifikasi PAI juga nggak bisa. Iya. Paling nggak kita dorong lah ya. Kalau kita dorong. Misalnya pemerintah punya sertifikasi, mungkin kita buat sertifikasinya itu seril mungkin. Dan satu hal, kalau tadi Pak Idam bilang yang di BLK kok pengajarnya masih dibilang old school gitu ya. Nah, ini PAI membuka diskusi oleh, ya mungkin ada guru-guru SMK otomasi atau pengajar-pengajar atau dosen, kalau emang mau berdiskusi tentang teknologi di automation, kita bisa berdiskusi. Nanti mungkin hasilnya nanti mungkin ada keluar kurikulum baru seperti itu. Sebenarnya kita nggak ngejar ke kurikulum kali ya. Panjang banget ya. Paling nggak gini, menginspirasi para guru dan dosen. Betul. Bahwa dunia otomasi itu sudah seperti ini. Kalau perlu nanti ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan, kalau nggak
mungkin teman-teman PAI yang ada di daerah-daerah bisa ngadain session sharing knowledge, Sharing knowledge. sharing knowledge ke para guru-guru di SMK, Politeknik, ngobrol. Oh iya, karena mungkin ketemunya itu yang susah kali. Satu hal lagi kayaknya yang menarik nih. Karena politeknik ya, kebetulan politeknik sama universitas, kalau nggak salah SMK juga harus punya industri pendamping untuk sertifikasi mereka. Nah sayangnya mereka itu taunya pendamping itu adalah partner yang misalnya branded, misalnya Samsung, AC gitu ya. Terus jadi maksudnya ceritanya nih ngecek-ngecek nggak dilihat gitu. Harusnya yang memang benar-benar di bidangnya dan memang benar-benar aplikatif gitu. Makanya sama kampus Merdeka itu yang saya bilang tadi juga sama aja, harus punya sertifikat pendamping kelulusan. Jadi SMK, Politeknik, bahkan S1. Jadi ketika lulus dari sekolahnya harus punya sertifikat pendamping dari industri. Atau bisa juga ya teman-teman di asosiasi otomasi kita ini membantu menyelenggarakan training sedikit aplikasi kepada mahasiswa atau pada student SMK dengan gratis kalau bisa ya, gratis ataupun ini agar bukan hanya dosen tapi mahasiswa ini juga di enlarge knowledge-nya bahwa kalau mau jadi automation engineer itu kamu terus belajar A, belajar B, belajar C, belajar D. Saya tuh ingat ya waktu kuliah kita belajar satu materi, kita nggak tahu materinya itu apa di lapangan. dulu zaman saya kuliah, cuma nggak tahu sekarang gimana gitu. Biasanya buat apa? Nah ini buat apa? Misalnya kita belajar tentang dasar sistem pengaturan, ada closed loop lah, ada fuzzy lah. Ini buat apa belajar hitungnya sampai integral lipat 3 segala macam, buat apa gitu? Karena mereka hanya teorinya aja, teknik dia belum tahu nih buat prakteknya nanti gimana ya gitu. Jadi memang untuk bisa seperti itu memang harus dilingkan dengan teman-teman sesuai dengan profesinya. Jadi kalau dia mau jadi automation engineer ya dia akan tetap harus ketemu dengan orang-orang yang punya pekerjaan sehari-hari sebagai automation engineer. Sehingga ketahuan nanti gue tuh bisa begini. Kalau di kampus itu kayaknya sudah ada yang namanya alumni kembali, sharing knowledge segala macam seperti itu kan. Nah, tapi itu kan bagus untuk merubah pola pikir. Cuman apakah dengan itu si mahasiswa akhirnya mencari itemnya atau dia mahasiswa sekarang itu apakah mereka ngejar tamat doang atau masih nyari juga knowledge yang gue kalau tamat harus bisa ini nih, kalau enggak gue nggak terima kerja, atau hanya ngejar tamat selesai. Mungkin nggak seperti itu. Harusnya mahasiswa zaman now tuh bahkan sebelum lulus punya proyek sampingan ya harusnya. Harusnya seperti itu. Kalau gitu nggak selesai kuliahnya. Atau on job training lah yang paling. On job training. Saya dulu pengalaman saya waktu di kampus, jadi ada teman-teman yang jadi ada kuliah kerja industri itu sampai 4 atau 5 kali gitu ya. Jadi ada, kalau saya mungkin ganti-ganti itu kuliah kerja industrinya, mungkin ada di pabrik kapal, di PLN, terus di vendor automation gitu ya. Nah, ada yang temen dia kuliah kerja industri 1, 2, 3, 4 ini di satu yang sama. Nah, ternyata saya lihat mereka mengerjakan proyek ketika lulus langsung direkrut. Oke. Berarti sebenarnya yang paling penting adalah mereka punya kesempatan untuk mendapatkan aplikasi yang mereka benar terapkan. Nah, ada aplikasi yang mereka bisa terapkan sehingga mereka bisa kalau misalnya gini, di kampus kita ada proyek nih untuk water treatment atau booster di bagian pumpnya aja misalnya. Itu kalau ngerjain kayak gitu aja, si anak pasti udah bisa punya pemahaman yang utuh tentang automation. Bisa kan? Bisa. Oke. Berarti kampus itu harus siap menjadi tempat outsource-nya sistem integrator kalau gitu. Tapi kenapa si sistem integrator nggak mau? Bisa kan? Misalnya
Perusahaan saya pada kerjaan overload, kemudian saya mau cari ini siapa nih bisa kerjain. Saya osos ke kampus. Kalau saya osos ke kampus, mungkin benefitnya banyak. Pertama si murid-muridnya mulai paham bahwa proyek itu dari A to Z. Tapi kenapa kita nggak berani ya sebagai sistem integrator? Oh, gimana kenapa nggak berani? Kalau yang kompleks jelas nggak berani. Oh, kalau kompleks. Proyek yang kompleks ya. Kalau untuk yang sederhana kayak tadi untuk booster pump, oke, mungkin itu masih oke lah gitu. Yang sederhana harus yang sederhana. Nah, ini kan ceritanya bukan karena overload. Kan overload. Paling kan programnya dikasih gitu. Ya. Kenapa nggak sampai kepikiran untuk nge-share ke kampus? Kalau saya biasanya malah ngambil ini rekrut based on project ya. Oh, rekrut kita rekrut aja, rekrut mau SMK kayak mau yang dia lagi PKL udah ayo bantuin. Oh, jadi perorangan nggak ada kampus ya. Perorangan ya. Perorangan. Oke Om, kita break sebentar, ada azan. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Dulu ya. Kita ngopi, ngeteh, nyemil dulu. Sama ngerokok sih udah asem. Lihat teman-teman ada komennya nggak ya? Gue baca. Sorry nanti komennya nanti kita diskusikan di grup. Oh banyak juga. Bisa ada grup asosiasi. Oh ya, buat yang belum join, silakan masuk ke kita punya WA ya. Nanti taruh di mana WA? Di link bisa di. Ada Telegram grup. Mungkin Pak Asto yang lagi nonton bisa kasih link Pak Asto ini sekjen. Sekjen lagi nggak join kita, jadi dikasih linknya. Itu kita punya Instagram dan YouTube, nanti ke depan kita rutinkan sharing-sharing knowledge dari para praktisi, bukan hanya di internal pengurus, mungkin dari orang-orang yang mau sharing tentang dunia automation. Kita pause sejenak ya. Yap. Kita pause sejenak. Hasan. 15 menit. 10 menit. Nggak di pause. Bapak. Mereka connect lagi.
Udah. Oke, teman-teman kita lanjutin ya. Nextnya apa nih Patri? Tentang dapat ya. Kira-kira yang bisa dibantu oleh teman-teman di asosiasi otomasi apa nih? Apa sih yang kita usulin sama teman-teman supaya mereka bisa bantu gitu loh, supaya anak-anak, karena kalau alumni automation dari kampus itu bisa siap kerja, ya kita yang di sistem integrator kan senang-senang banget gitu, nggak ada orang ya tinggal tanya langsung bisa handle project gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu visi misi daripada asosiasi automation itu untuk memberikan link and match, walaupun kita tidak terlalu terikat dengan pemerintah ya. Jadi kira-kira apa yang bisa kita kerjain? Memberikan masukan standarisasi mungkin ke pemerintah. Mungkin yang sudah kita jalan ini ada 2 ya Om ya. Ada Kemendikbud untuk pendidikan dan BNSP. Jadi buat teman-teman yang ingin memberi masukan gitu ke asosiasi kita untuk mendorong pemerintah supaya kita punya standarisasi ya. Jadi standarnya udah jelas, nanti teman-teman yang menggunakan lulusan-lulusannya pun sudah jelas. Oh ini ada standarisasinya. Ya, sebenarnya standarisasi itu ada multi effects yang kita harapin terjadi. Pertama, dengan sertifikasi itu berarti si siswa atau mahasiswa itu tahu untuk menjadi seorang automation engineer yang dikuasain apa aja. Jadi tidak melulu dengan mata kuliah yang dia dapatkan di kampus. Karena kan jurusannya beda-beda, jurusan elektronika, mekatronika, ada elektro dan macam-macam, ada fisika, sehingga kurikulumnya itu kan general. Nah, pada saat kita bikin sertifikasi, kita bukan sertifikasi ya, sebelum sertifikasi kita akan bikin seperti ini loh, gitu kan. Nah, ini loh materi yang akan kita kuasai, yang harus dikuasai seorang automation engineer. Ini yang harus kalian pelajari. Nah, nanti mungkin YouTube channel ini bisa kita bangun gitu loh. Oke, untuk tema electrical, nanti kita akan bikinkan YouTube channel untuk gimana sih belajar electrical itu. Kemudian ada YouTube channel khusus untuk PLC. Ada untuk SCADA, ada untuk instrumen, dan ada khusus untuk commissioning engineer. Termasuk mungkin kita akan bekerjasama dengan para vendor untuk membangun YouTube channelnya masing-masing di PAI, sehingga mahasiswa bisa paling enggak bisa akses, bisa tahu bahwa oh ini loh yang harus dipelajari, paling enggak dari sini sudah dapat informasinya. Oh saya harus menguasai A, B, C, D, E. Saya electrical, saya udah bisa wiring PLC-nya, saya harus bisa connect ke MCC-nya, saya harus bisa connect ke instrumennya. Berarti wiringnya seperti apa, kemudian loop testnya seperti apa, gitu. Nanti sharing itu yang akan kita kembangkan. Sambil berjalan, kita saat ini sedang bekerja sama dengan sebuah lembaga LSP untuk melakukan sertifikasi PLC yang soal-soalnya kita buat based on experience kita sebagai automation engineer dari teman-teman ini. Mungkin kedepannya kita bisa dorong teman-teman dari asosiasi yang jago-jago supaya mau berbagi untuk melengkapi, untuk menambah yang ada di YouTube channel ini. Jadi buat teman-teman asosiasi yang bidangnya di automation, kalau mau sharing, tentu sharingnya ada knowledge-nya ya yang berhubungan dengan automation engineer. Silakan hubungi kami, kemudian kita kasih channel khusus untuk dia sharing knowledge. Ini kita mulai kan dari yang sederhana seperti ini ya. Bentuknya bisa live, nanti mungkin bisa record, bahkan nanti mungkin literaturnya bisa. Jadi idenya sederhana, misalnya gimana sih cara wiring yang benar, sampai complicated di kontrol kubikel yang complicated. PLC juga dari PLC yang sederhana sampai PLC yang complicated, sampai redundant lah, safety modul lah. Silakan aja kalau misalnya ada vendor yang fokus di safety, kita undang untuk sharing knowledge. Tentu
karena ini sifatnya sharing, kita berharap brandnya ditutup-tutupin dulu lah. Knowledge-nya di sini promonya pakai bajunya doang kali ya. Gitu ya Pak Jiwa, ada lagi nggak? Dan kalau ingin sharing artikel bisa diserahkan ke kita, nanti kita post di website automation.org.id. Di situ ada beberapa artikel yang sudah ditulis juga, bisa dari PLC basic sampai instrumen sampai electrical, itu juga udah ada. Silakan kalau mau yang Pak saya mau ini nih sharing knowledge untuk safety, ya silakan hubungi kita, nanti kita post di sana. Gitu. Jadi poinnya kan Indonesia itu kan luas dari Aceh sampai Papua. Ya. Oke, sehingga di setiap daerah tidak banyak yang semuanya memiliki profesional di bidang automation. Nah, jadi asosiasi kita ini coba untuk menjadi jembatan untuk itu. Termasuk bukan hanya untuk engineer baru ya, termasuk kita juga yang mau upgrade knowledge ya. Misalnya yang praktisi. Kayak saya punya problem di safety, kemudian apa sih standar automation untuk pembangkit listrik, mungkin saya yakin banyak banget praktisi yang ada di Indonesia ini yang sudah jago-jago, tinggal kita undang sini untuk bercerita gimana sih untuk bisa menguasai bidang-bidang seperti itu. Untuk mengupgrade kita juga, yang paling penting kalau kita upgrade, ya paling nggak kita menjadi pemain di negeri sendiri. Harapannya sih dari Sabang sampai Merauke itu kita punya kaki tangan, jadi kita bisa bersinergi. Jadi harapannya kita punya kayak yang sudah terlihat di Sumatera Selatan ya, punya IG sendiri. Mantap. Nah, harapannya teman-teman yang lain bisa kelola, jadi mungkin ada di Surabaya, kota-kota besar, bahkan kota-kota di pelosok-pelosok. Jadi kita coba membangun, karena nantinya mungkin sistem otomasi ini tidak hanya di industri, mungkin masuk ke building ya, pembangunan gedung-gedung. Gedung-gedung kan otomasi, sudah building automation system kan. Atau wilayah atau smart city. Smart city atau smart hometown mungkin. Smart manufacturing atau smart factory. Bahkan ini Om, jadi sekarang tuh trennya karena melihat dunia otomasi itu kan lumayan oke ya, mau berkarir, mau mengeksplor. Nah terkadang teman-teman yang backgroundnya IT pun sekarang mulai belajar, mulai nimbrung. Gimana pendapat Om Idam dan Om Jiwa? Teman yang backgroundnya IT nih, entah SMK. Saya dari IT. Oh. Sebenarnya kalau yang dari IT itu yang dipakai logika pemrogramannya sih. Logika pemrograman. Kalau untuk basic dalamnya PLC itu kan di elektronik ya, elektronika. Sama networking, jaringan. Jaringan. Belajar networking. Ya, kalau dia itu belajar networking, jaringan, walaupun jaringannya kan hanya sebatas kalau di IT itu hanya sebatas TCP IP aja, belum ada protokol yang mumet segala macam. Cuman ya harus belajar sendiri. Kalau emang kita mau punya keahlian, peningkatan keahlian, ya belajar sendiri. Harus kreatif lah pokoknya. Kreatif, perbanyak latihan. Karena kalau logika itu kalau nggak diasah, tumpul. Begitu. Jadi kalau kami kan punya institusi pelatihan PLC SCADA yang sekarang sudah berjalan. Jadi selalu kalau misalnya training itu kita ingetin bahwa training PLC SCADA itu tidak menjamin seseorang itu bisa jadi programmer PLC SCADA. Karena setelah training itu yang paling penting adalah latihan yang berulang-ulang ya. Betul. Nah, apakah harus ikut training PLC SCADA kan? Ya, pelatihan yang ada itu mempercepat proses penguasaan. Tapi kalau misalnya tidak mampu dan daerahnya jauh, ya wis
belajar sendiri Belajar aja. sendiri. No problem, belajar sendiri aja. Nah, gimana caranya belajar sendiri aja? Nah, itu kita harus fasilitasi, Om. Betul. Jadi kita harus fasilitasi, nanti ada sharing-sharing knowledge dari teman-teman. Gimana nih belajar supaya tanpa modal? Tanpa modal. Patri nih, vendor. Gimana belajar software PLC biar bisa dipakai, kan softwarenya mahal. Nah, supaya gratis itu gimana? Caranya gratis gimana caranya? Kan mahasiswa kalau nggak punya uang gitu, gimana caranya supaya gratis? Biasanya vendor-vendor automation itu menyiapkan versi edukasi ya, atau yang free ya. Atau PAI bisa nggak mensosialisasikan itu kan, karena kebanyakan mereka nggak tahu kalau itu ada. Harusnya bisa, jadi makanya diharapkan vendor nantinya bisa bekerja sama dengan asosiasi otomasi Indonesia, terus bisa menjadi jembatan lah. Menjadi jembatan, bahkan nanti outputnya itu udah standar gitu loh. Udah softwarenya sudah pasti menggunakan yang standar. Mungkin kalau free mungkin banyak yang sudah download ya. Tapi mungkin yang dipakai di industri kan kadang-kadang tidak standar. Kalau yang free software itu kan ada yang software yang kelas rendah ya, yang low end ya, low end contohnya low end kan, nyebutin merek. Ada yang low end, ada yang medium sama high ini biasanya softwarenya sama kan, kayak jauh beda. Kalau yang software medium dan high ini, kalau trial demonya itu bisa dipakai nggak untuk mereka belajar? Harusnya bisa. Bisa ya. Berapa jam mati. Ya, berarti, atau tidak bisa download, tidak bisa upload gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ingin belajar PLC, nggak apa-apa pakai software yang trial sebentar mati, biasanya 30 menit ya, hidupin lagi gitu loh. Karena kalau memang harus berinvestasi ini mahal sekali harganya. Kalau yang low end biasanya gratis. Biasanya gratis. Cuman fasilitas low end dengan medium high ini berbeda dan aplikasinya di industri pasti berbeda, dan kebanyakan di industri yang medium dan high ini yang dipakai. Harapannya standarisasi kita ada di medium dan high end, jadinya sesuai dengan aplikasi industri, dan industri sekarang pun mungkin tidak susah ya mikir, misalnya dia beli mesin dari luar terus coba oprek dengan tenaga ahli kita di dalam negeri, dan dia nggak khawatir kalau sekarang kan dia tenaga ahlinya bahkan diremote dari luar gitu loh. Iya, itu fenomena menarik ya sekarang ya. Jadi engineer dari luar itu nggak datang lagi ke Indonesia. Benar. Dia bayar orang Indonesia hanya untuk jagain komputernya. Downgrade dong engineer Indonesia sekarang. Jadi saya punya case juga itu, ada sebuah aplikasi di sebuah pembangkit tenaga listrik, karena orang-orang yang nggak bisa datang, akhirnya dia hire engineer di Indonesia, sebenarnya hanya untuk commissioning, artinya program semua udah beres, ada engineer Indonesia yang jagain, kemudian melakukan looping testing, IO testing dan lain-lain, sehingga ini opportunity kayaknya dengan kesempatan pandemi ini berarti kan nggak ada engineer dari luar yang masuk. Nah, kita punya waktu 1 tahun ini sebelum mereka masuk lagi, kita harus bisa mereplace mereka semuanya kalau perlu. Atau mungkin begini, PAI nanti mungkin kita akan coba berkolaborasi dengan teman-teman dari portofolio profesional teman-teman, kita kumpulkan CV-nya. Jadi kita punya kita punya library. Ini siapa nih yang kita angkut nih? Jadi kalau ada customer yang butuh solution, karena terus terang saya sendiri pun ketika ada kebutuhan aset manajemen nih, saya harus kemana gitu kan? Aset manajemen automation juga ya? Benar. Udah lari ke IT berarti automation. Terus ada di segmen-segmen, mungkin ada di mining, terus ada di food and beverage. Mungkin food and beverage lagi kenceng nih karena orang makan terus frozen food, gitu. Ramai frozen food sekarang. Jadi teman-teman yang memang spesialisasinya di segmen itu. Jadi kadang-kadang ya kalau karena kita di asosiasi mungkin ya hanya japri atau kontak di grup aja. Tapi kalau saya lihat karena grupnya juga banyak orangnya, kadang-kadang ketumpuk juga gitu. Tapi kalau nanti teman-teman PAI ada yang
kita bisa koordinasi, kelola, mungkin lebih bagus. Jadi portofolio teman-teman masing-masing kita tahu. Yang baru pun lulusan engineer fresh graduate, experience tahun 2 tahun, yang ikut sertifikasi yang nanti mungkin kita akan coba selenggarakan, kan kita udah punya database-nya tuh. Jadi ketika ada proyek dari luar pun, ya kita bisa berhak menanyakan kualifikasi engineer yang digunakan seperti apa. Ya benar juga ya. Tapi dia sih ngeri juga nih, karyawan kita pada daftar semua. Gak bercanda. Tadi kan ini, kalau dia bilang kan udah dipesankan etikanya kan. Ya. Kalau seorang engineer kan etikanya harus bagus. Kalau kita terjadi satu ya diharapkan lama lah, punya loyalitas tinggi. Jadi kalau kita simpulkan sekarang sebenarnya kalau kita berkolaborasi kayaknya kita bisa membantu negeri ini agar mempercepat proses link and match antara fresh graduate dengan dunia kerja. Sehingga pada saat mereka masuk kerja tuh mereka nggak begitu terlalu kagok. Nah, berarti kita perlu tugas PAI nih sama teman di asosiasi, yaitu bagaimana kita coba ayo rame-rame kita sharing nih. Sehingga apa yang kita sharingkan ini menjadi acuan buat mereka bahwa ini loh knowledge yang harus mereka kuasai. Walaupun tidak melulu knowledge itu yang low, ada juga knowledge yang makin lama makin intensif di sharing sama teman-teman yang lain. Misalnya oil and gas itu gimana sih commissioningnya? Ya ada teman-teman yang di asosiasi, di teman-teman di asosiasi yang di Indonesia itu jarang dia, jadi berangkat mulu mana Om Aidem nggak pernah nongol lagi dia kayak hari ini lagi jagain baby dia. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini kita itu ketemunya ketika ada tender. Alangkah baiknya ketika sebelum tender pun kita bisa ketemu, bisa berdiskusi. Diselesaikan di meja makan. Tidak ada price war di sana ya, gitu. Jadi lebih enak. Kadang-kadang end user juga perspektif vendor. Kadang-kadang end user juga enak diuntungkan gitu. Wah, saya mau coba ini ya. Sekarang zamannya bisa browsing kemana-mana gitu. Ketika nanti kita bisa maju, yang maju siapa aja, wah kita mungkin bisa arisan ya. Ini perspektif vendor ini harus dicatat gitu. Harus seperti itu, karena kalau nggak price war nggak ada yang untung ya investor luar, terus usernya ya, perlu dibangun komunikasi seperti ini sama teman-teman asosiasi gitu. Kira-kira nextnya apa nih mau kita sharing? Kan banyak lagi hal-hal yang kita sharing ya. Jadi untuk itu kita mulai dulu aja sharing dari internal pengurus. Habis ini mungkin IoT kali ya, kita bicara nanti IoT. Ada beberapa teman pengurus yang sangat aktif mendevelop IoT. IoT-nya kita namain industrial IoT. Jadi beda dengan orang IoT yang dari IT ya. Kalau kita mungkin akan bicarakan tentang industrial IoT, jadi mungkin nggak masuk ke smart cities ke sejenisnya. Kita lari ke smart manufacturing, power monitoring, something like that. Kemudian topik-topik yang lain. Nah, selain itu kita ngundang teman-teman nih yang punya topik yang menarik, yang mau sharing knowledge berseri gitu ya. Misalnya belajar PLC brand A dari A to Z ya, ada 10 sesi ya. Dengan senang hati kita terima. Kemudian silakan nanti kita sediakan fasilitasi dari di channel yang ada Otomasi Indonesia. Sehingga dengan channel asosiasi otomasi ini kira-kira orang-orang akan bisa belajar automation secara keseluruhan. Tentu nggak terlalu deep ya, nggak ada papan tulis, nggak ada buka software macam-macam. Paling nggak konsepnya sudah kita bisa kasihkan. Nah, nanti trainingnya bisa dilakukan oleh teman-teman di institusi training masing-masing. Itu ya Pak Ciwa. Tuh. Lanjutin Pak. Diharapkan juga teman-teman yang punya institusi training bisa sharing ke PAI ya, supaya kita bisa kolaborasi dan kita bisa promote bersama
terkait juga standarisasi yang coba kita bangun ya. Ya. Jadi supaya sejalan, jadi semuanya kalau selama ini kayaknya jalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau jagoan saya serahkan sama Om Ciwa kayak Ya. expertnya. Jadi nanti kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali institusi training di luar kampus. Ini kita nggak cerita di kampus karena kita nggak punya area untuk itu. Tapi di luar kampus banyak sekali training PLC SCADA yang diselenggarakan. Nah, maksudnya kalau kita bisa berkolaborasi, kemudian kita membangun kurikulum bersama, kemudian kita buat seefektif mungkin, sehingga tentu kolaborasi ini kontennya kan tidak memaksa ya, tidak memaksa. Jadi kalau itu udah terkolaborasi, ujiannya pun terstandarisasi sehingga teman-teman yang di luar yang mau ikut training tinggal memilih yang hasilnya sama, kualitasnya bagus gitu loh. Dan kita mau support institusi training yang teman-teman adain. Jadi misalnya ada di Padang lagi ada institusi training, kemudian training PLC SCADA, kekurangannya apa? Kalau perlu kita nanti kita bantu asosiasi bisa bantu apa sih untuk supaya kualifikasinya semakin baik. Ya, karena supaya merata lah, karena kita lihat saat ini kalau kita berbicara otomasi itu Masih di kota besar ya. masih di Jakarta, Surabaya. Kota yang banyak industrinya biasanya. Ya, kadang-kadang sekarang engineer mau terbang harus rapid test. Rapid test lagi ceritanya. Banyak ini ya lah, ke depan itu banyak prosedur sehingga nantinya kita punya partner-partner juga di daerah-daerah. Terus kita bangun standarisasi, terus ketika ada beberapa kebutuhan bisa di link and match kan. Ya, satu lagi yang paling penting itu yang tadi kita bahas di awal, on job trainingnya. Jadi teman-teman di asosiasi yang punya yang available untuk on job training PLC SCADA bisa sharing ke PAI. Ya. Nah, terus teman-teman mahasiswa yang mau butuh mungkin nanti kita bisa pertemukan. Benar, supaya mereka itu benar-benar ada wadah trainingnya, ada wadahnya sehingga nggak harus melulu ke misalnya gini ke vendor, ke vendor terus ya nggak harus begitu. Jadi banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan otomasi yang kecil menengah yang bisa menerima on job training. Dan bahkan kalau saya nilai lebih mendalam daripada kerja di vendor hanya terima brosur suruh belajar katalog gitu. Kalau di teman-teman gitu ini pengalaman pribadi kayaknya belajar katalog, serial number gitu ya. Tapi kalau teman-teman di vendor langsung disuruh kerja ya. Pas ada ini dapat kerja kadang-kadang dapat cipratan ini ya. Ini patrio cipratan hasilnya. Ya, jadi gini, emang intinya kan kita mencari generasi penerus. Karena yang senior-senior ini juga udah berumur semua nih. Kan capek gitu kalau ke lapangan mulu. Ya. Jadi kita mencari generasi penerus dengan tadi ada wadahnya supaya mereka udah bisa mempunyai skill untuk turun langsung ke lapangan gitu. Yeah. Karena kalau saya capek ke lapangan terus ini. Udah tua ya Pak. Apalagi masa pandemi ini 3 bulan nggak ngapa-ngapain ditumpul nih. Ini lagi diasah ini. Udah kangen project ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mau lulus atau ada yang lagi mandiri gitu ya, kita coba kolaborasi karena kalau saya lihat kadang-kadang mid match, jadi ada kebutuhan di sana, di sini siap tapi tidak ada yang mengarahkan. Itu dia. Pendidikan sama industri juga sama. Jadi ketika saya pernah berdiskusi dengan instansi pemerintahan juga, mereka mau engage dengan industri, tapi ekspektasi mereka itu cuma industri besar gitu. Sedangkan industri besar juga nggak butuh gitu kan. Buat terlalu banyak yang di-invest tapi hasilnya tidak instan. Karena kan industri besar orientasinya adalah bisnis. Gitu. Makanya beberapa orang yang tanya apakah bisa kerjasama dengan industri-industri ini, saya coba mengarahkan sama teman-teman yang bergerak di bidang inilah aplikatif langsung terus mengerjakan proyek
on job, bahkan guru atau dosennya ikut dalam on job training Pak. Ya. Nah itu mungkin menarik. Walaupun kalau di vendor besar mungkin on job trainingnya dia mungkin ngantor gitu ya. Harapannya kalau dengan berkolaborasi dengan kita, guru dan dosennya ke project gitu. Ya. Ada yang perlu digarisbawahi bahwa pada saat SI atau perusahaan sistem integrator yang mau menerima on job training, itu maunya yang diterima juga udah bisa. Ya. Jangan 0 banget atau jangan 50%, kalau bisa udah 80-90%. Nah, makanya kita perlu mempersiapkan mereka ini yang sebelum on job training untuk belajar di kampus supaya sudah 90%, sehingga dengan senang hati si perusahaan-perusahahan ini untuk menerima, karena bisa bantuin project kan. Ya. Nah, jadi terjadilah take and give, project dibantuin, mereka dapat full experience. Bukan hanya ilmu, tapi experience, sehingga mereka bisa memahami secara utuh apa itu pekerjaannya. Bukan experience ini bisa ditaruh di CV ya, iya. Nah, begitu itu ditaruh di CV, begitu dia ngelamar kerja itu udah kita melihatnya nilai plus ya. Udah bisa programmer PLC A, SCADA A, aplikasi di sini. Berarti itu jadi nilai advantage yang luar biasa. Kalau saya kemarin waktu based on project, karena pengen bayar yang murah juga, jadi saya ngambil yang masih kuliah gitu, atau SMK yang udah lulus, tapi yang penting bisa baca gambar, bisa wiring, udah gitu aja. Ini untuk aplikasi itu. Untuk aplikasi wiring panel atau untuk untuk IO test? IO test plus yang namanya project. Semuanya dong, gitu. Bisa wiring, bisa baca gambar, yang penting bisa membedakan. Oh, ini sensor ini nih di gambarnya nih. Sensornya. Apalagi bisa PLC ya. Apalagi bisa PLC. Kalau yang seperti itu kan waktu kita udah selesai IO test, mereka bisa belajar programming. Nah, mendekati kita nih loh, kita ajarin. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti itu, yang minimal bisa wiring. Nah, itu harus kita ajarin. Tuh. Karena basicnya mereka udah ngerti gitu. Cuma pede aja untuk bisa nge-wiring itu gimana, baca gambarnya gimana gitu ya. Karena saya pernah lah beberapa project di perusahaan manufaktur D3 S1 gitu ya, engineer-nya dikasih gambar nggak bisa baca. Nah itu kan saya pikir ini anak kuliah tidur apa nanti? Oh nanti dulu jurusannya apa? Kalau teknik elektronika itu nggak belajar listrik loh. Minimal nggak bisa baca gambar dia, gambar listrik maksudnya. Maksudnya kan kalau dia mau masuk elektro belajar PLC, mesti kan dia ngerti gitu loh. Gitu. Seperti itu, kreatifnya seperti itu. Oh, harus baca gambar dulu nih, belajar dulu sambil belajar gitu aja. Tapi kalau di reminder lagi kalau mau jadi PLC programmer PLC SCADA, kudu bisa baca manual peralatan listrik. Misalnya instrumen, breaker kontaktor, inverter, bisa baca gambar gimana cara wiringnya. Soalnya drawing aja standarnya beda. Ada IC, ada ANSI, ada JIS. Nah, itu kan bikin pusing ya? Bikin pusing, kadang simbolnya loh ini. Itu memang harus diajarin sama expertnya lah ya, harus ada mentornya memang. Ya, makanya itu sebenarnya diajarinnya nanti di SMK, seperti itu. Drawing kalau nggak SMK, D3 S1 kan nggak diajarin tuh. Nah, itu harus kreatif. Belajar. Ini channel untuk bagaimana wiring PLC yang baik, paling nggak menginspirasi mereka. Oh yang dipelajari gitu doang gitu. Biasanya gitu setelah diajarin sedikit, oh gini doang gitu loh. Padahal mereka sebenarnya ini udah ada. Tahu bagaimana implementasi di lapangan. Saya kira sih jam digital seperti ini beda dengan zaman saya dulu ya. Oh iya. Kayak dulu tuh video nggak ada kayaknya. Jarang ya. Di dalam memori atau kita videoin sendiri. Kalau sekarang kayaknya sangat membantu. Bisa kadang-kadang kalau troubleshooting bisa cek ya, mungkin nanti kita coba buat pola sama buat inilah materi-materi yang memang aplikatif terus sesuai dengan masalah di lapangan gitu ya, yang pernah banyak experience-nya. Bahkan ketika nanti ada problem ada yang mentornya, yang spesialis SCADA siapa, yang spesialis HMI, bahkan naik nanti ke tren yang IoT ya Om ya. IoT
bahkan Aset manajemen. aset manajemen bisa ke arah sana, dan kita bisa mengembangkan dengan teman-teman yang memang expert di bidangnya gitu. Kalau kita coba-coba sendiri bisa, tapi mungkin lama banget. Jadi udah 1 jam ya, udah 1 jam setengah, udah kayaknya udah cukup ya untuk sesi hari ini. Cuma kita ngambil kesimpulan aja nih, kesimpulannya kira-kira dari Om Kiwa apa? Makan dulu. Makan siang belum disiapin nih. Jadi kalau untuk bergelut di dunia automation, ya minimal harus punya skill PLC, SCADA, terus skill troubleshooting untuk di manufaktur, Sama mental ya, skill komunikasi, dan satu lagi kreatif. Seperti itu. Kalau dari saya di masa seperti ini, kesimpulan saya engineer atau programmer PLC SCADA itu masih banyak dibutuhkan, tapi memang butuh wadah untuk berdiskusi, butuh standarisasi, butuh ada yang mengkolaborasikan, kita bisa diskusi, bisa link and match-nya dapat, sehingga penyerapannya juga pas. Oke, kalau dari saya sebagai ketua PAI, saya mengundang teman-teman, terutama para expert ya, atau vendor, untuk membangun sharing knowledge. Jadi misalnya ada yang vendor instrumen, silakan sharing tentang instrumennya, misalnya tentang temperatur sensor itu seperti apa, wiringnya bagaimana, kemudian komunikasinya di temperatur sensor itu, kemudian bagaimana memilihnya. Boleh tuh kita buatkan channel khusus untuk instrumen. Ya. Kalau ada yang ngerti tentang solenoid valve, pneumatik, tidak menutup kemungkinan hanya PLC SCADA ya. Ya. Kita lengkap. Jadi nanti ada yang teman-teman yang bisnisnya training, silakan kontak kita, nanti kita coba kolaborasikan gimana caranya. Tujuannya kita ini berbagi, ya. Jadi bukan tujuannya untuk bisnis. Jadi nggak ada efek bisnis di sini, berbagi aja dulu karena kita juga belum mulai. Nanti kita bikin hostnya, kemudian kalau ada yang juga jago di, terutama tadi yang wiring. Jadi kan banyak teman-teman yang bisnisnya panel manufaktur ya, panel maker. Mungkin bisa bercerita bagaimana membangun panel maker, apa aja yang dibutuhkan, wiringnya seperti apa, standarisasi apa, gambarnya bagaimana, pakai software apa, ada nggak yang gratis, kayak mereka bisa coba gitu kan, banyak yang gratis, bajakan juga banyak sih. Nah, jadi buat teman-teman vendor, apalagi vendor-vendor PLC dan SCADA, itu welcome banget untuk sharing bagaimana memprogram PLC brandnya masing-masing dengan cara yang elegan ya. Jadi kita tidak benar-benar menjual brand, karena di sini kita harapin menjadi tempat untuk berkolaborasi. Dengan adanya ini kita berharap adik-adik kita yang di SMK, yang ada di D3, S1, S2 yang lagi sekolah bisa menjadi inspirasi buat mereka untuk memahami apa yang dipelajari di kampus, itu mengimplementasinya di lapangan itu seperti apa, sehingga proses link and match semakin cepat. Selain itu nanti kita juga coba kolaborasikan teman-teman untuk yang profesional untuk saling sharing lah. Misalnya nih lagi ke site, gue lagi ngerjain brand PLC redundant, nggak ketemu, connect ke SCADA-nya gimana, nggak ketemu juga gitu lah. Mungkin kita bisa saling berbagi. Mungkin yang sudah tahu nanti bisa sharing di YouTube-nya, kemudian bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Itu ya. Oke, ya, itu. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.